bisa langsung all in dalam satu kata meja. Meja itu MEJA, barangnya ini kita sebutkan meja. Ini tiga-tiganya tuh, langsung tiga-tiganya. Ada anak yang begitu, tapi tidak sedikit anak yang memang tidak mampu sampai ke situ. Kita harus satu-satu dulu, hiji-hiji lah. Ya kognitifnya dulu, tahu ini tulisan MEJA, cara bacanya meja. Kita nggak bisa ngarepin meja tuh kayak gimana, nggak kebayang kayak gimana. Bisa jadi ada anak yang memang secara tahapan begitu, dan itu memang ya tipikal, tidak bisa digeneralisir semua anak begitu. Tadi ini kelambatan anak sudah kelas 3 begini, mungkin karena baru ketahuan sekarang. Nah makanya kita nih guru-guru yang awal-awal, guru-guru kelas 1 itu harus lebih peka. Jangan dulu begini mikirnya, biarinlah, namanya juga anak kelas 1, hati-hati loh. Jangan gitu dulu maksudnya. Lihat dulu masalahnya apa. Kalau memang masalahnya biasa-biasanya tidak naon. Tapi kalau sekiranya masalah keperkembangan, jangan dulu menganggap maaf remeh gitu ya. Biasa anak tenang udah kelas jika ini. Enggak loh. Bisa jadi memang itu ada sesuatu, bibit-bibit. Begitu. Maka kita harus segera mengambil langkah. Apa langkahnya? Identifikasi. Yang tadi tanya identifikasi. Kita diagnosa bagaimana caranya? Ngobrol dengan orang tuanya, lihat kebiasaan satu dengan yang lainnya, lihat faktor dengan sosialnya, lihat dengan orang tuanya, keluarganya, lihat apanya. Pas ngaji gimana, pas pelajaran umum gimana. Itu kita tuh kaitkan nanti. Oh ini titik temunya di mana? Oh ternyata budaknya teu naon geuningan. Oh ternyata ada masalah ini. Sarankan ke orang tuanya. Barangkali untuk diketahui anak ini begini, coba atuh konsultasi dengan psikolog misalnya. Masalahnya tidak sedikit di antara kita tuh mikir kalau anak dengan psikolog teh, oh anaknya bermasalah, aku padahal kan tenang ya apa stigmanya gitu kan, kenapa di sini teh masih stigma teh? Padahal kan tenang, iya. Padahal kan enggak, begitu. Nah pentingnya sekolah itu ada tes psikologi ketika masuk psikotes itu bukan untuk saringan anak diterima atau tidak, bukan, tapi untuk mengetahui semenjak dini anak ini kondisinya seperti apa. Tadi itu ya makanya paling cocok itu di penerimaan di SD itu kalau pakai psikotes, tesnya itu tes kesiapan belajar. Itu pun dipaksain tetap ke sini, tahu oh anak emang belum siap. Belum siapnya di sisi apanya kan belum siap tuh bukan berarti belum siap itu kesimpulan. Bukan berarti segalanya belum siap, belum tentu. Bisa jadi anak lebih di apa, kurang di apa. Nah kita guru tahu hasil diagnosa dari penjelasan dari psikolognya. Oh anak dikatakan belum siap karena apa? Kitanya bisa menerima nanti ketika mengajar. Oh ya wajar, emang anak logikanya masih kurang. Oh ya wajar, anak sosialnya masih kurang, misalnya begitu. Kita bisa ambil tindakan. Jadi begitu. Jadi tidak bisa juga digeneralisir. Anak harusnya kelas 3 begini. Bisa iya, bisa tidak. Itu maksudnya bisa iya, bisa tidak. Ya, dan budak tapi katinggalin mah normal jeung babaturan anak ieu. Tuh apalagi begitu. Hanya di bab tertentu saja. Karena saya pernah menemukan anak yang begitu. Sampai kelas 6 budak teh mese dina kognitif teh, tapi sosialnya luar biasa. Tapi kognitifnya memang susah budak teh nya. Tapi dicek psikologi enggak, budak normal-normal baik, tapi jika no tengah ngerti baik pelajaran. Tapi pas saya buktikan dikasih kasus, studi kasus di lapangan, dikasih konflik, dikasih apa, bisa menyelesaikan anak bagus. Saya pernah di sekolah alam begitu, ada anak, dia ternyata ada satu sisi tertentu yang bukan kognitif, bukan pelajaran sekolah. Dia memahami, menguasai segala macam teknik sesuatu, tapi pas dibentuk pelajaran sekolah nggak bisa. Itu dari itu nggak apa-apa. Kita kan melihat bahwa si anaknya misalkan kayak saya juga sebenarnya melihat bahwa potensi dia tuh gimana gitu kan. Ya. Terus apakah bisa dipaksakan? Ini kan jatuhnya kan kita bukan hanya berbicara tentang lembaga sekolah kan, karena kita menganut ke kurikulum dan segala macamnya yang harus ditarik lah gitu kan. Banyak kurikulum yang pasti dari sekolah lain sama sekolah kan luar biasa gitu kan pelajarannya gitu. Nah si anak ini tuh cocoknya gimana ya, maksudnya ke orang tuanya gitu loh, gitu penyampaian ke orang tua. Iya, harus itu mah harus berdua, harus tes dengan orang tuanya, harus paham, orang tua harus paham dulu
paham gini, satu, anaknya tidak apa-apa, tapi ada apa-apa. Paham gak sih ya? Ya ada apa-apa teh. Orang tua harus menerima dulu, ada acceptance dulu. Orang tua menerima anak saya beda dengan yang lain. Tapi di sisi lain disebutkan, tapi nggak apa-apa, anak ini begini dengan potensi ini di sini potensi ini, dan itu nggak apa-apa. Kita membuat tenang, tapi juga membuat waspada pada saat bersamaan. Waspadanya apa? Orang tua harus mendamping ketika di rumah, dibantu. Untuk anak yang lain pada kelas yang sama, tingkat pembelajaran bahasa segini, untuk anak ini jangan dulu dong. Ini segini dulu, belajar bermain di kosakata dulu. Yang lain mah sudah bermain di kalimat. Anak ini belajar kosakata, kayak gitu lah. Itu kan tingkat level. Nah, itu untuk pelajaran kelas 1, sebenarnya anak kelas 3 misalkan begitu. Iya. Tadi kayak tahapan. Tadi kan bahasa kita paksakan dulu sih. Nah, tadi muncul trauma. Tapi pernah Pak, saya pernah coba beda LK ya istilahnya, kalau kata kita mau beda LK gitu kan. Karena cuman hanya ya seorang kan, karena yang lainnya mah alhamdulillah sih udah istilahnya udah mampu lah gitu kan, dalam ininya udah mampu mengikuti pembelajaran. Sedangkan yang ini mah istilahnya masih belum lah, kalau kata saya gitu ya, belum. Dibuatlah kalau kata kita kata bapak tadi kan, yang satu mah bisa kalimat, yang satu mah kakak dulu gitu kan, atau menyalin lah, kayak menyalin, mengeja kayak gitu kan misalnya. Tapi jadi kenanya tuh mentalnya Pak, itu jadi maksudnya jadi maha aku mah beda. Nah, iya yang gitu. lain gitu. Jadi dia tuh mempertanyakan, ibu nah aku mah teh gitu. Nah, jadi bingung oke gitu Pak aja. Nggak apa-apa. Iya kalau gitu, anak yang begitu dikasih 2 Bu, dikasih 2. Nah, bentuknya pilihan itu dia mana kerjakan yang kamu bisa dulu. Nah, ketika dia tapi tetap beda dengan yang lain, itu dia pilihan satu yang sama dengan yang lain, yang satunya memang menurut kita tingkat dia mah di sini. Gitu maksudnya. Nah, saya kasih 2 tuh. Dan dia ngerjain dong ini kebayang nggak bisa gini. Ya udah, karena dia kita samperin kok dia mulai berarti ngerjain lain sama dengan yang lainnya pengen yang itu. Tapi dia sudah punya 2 gitu, jadi dia punya. Nah kita coba yang ini dulu latihan, nanti dari sini ke sini gitu. Itu tetap, jadi nah itu ya namanya pede benar-benar teh. Itu udah saya juga bisa gini-gini, kenyataannya kan tuh bisa gitu. Nah meningkatkan pedenya itu dengan memberikan yang mudah. Tapi apa ya, kalau dalam saya nggak tahu kalau istilah kurikulum merdeka apa namanya. Kalau yang kurtilas itu kan KI-nya, TP. Kalau sekarang TP namanya. Iya, ya itulah pokoknya. Yang itunya kan sama maksudnya teh. Yang beda kan levelnya. Bisa kan diatur levelnya. Kayak gitulah. Sama-sama perkalian. Kalau ini mah perkaliannya ini, kalau ini sama-sama penjumlahan, ini mah penjumlahan, sama-sama pengurangan, ini mah pengurangan bertingkat apa sih namanya? Bertingkat, ini pengurangan biasa. Kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian apakah anak yang tidak mencapai secara pada umumnya ya gitu. Saya juga belum mempelajari di kurikulum merdeka itu apakah boleh tidak menaikkan siswa yang kurang atau bagaimana itu? Ada pernah nggak Pak Parisan atau baca sih yang lain? Yang kurangnya misalkan yang tadi ya, itu kan sebetulnya tahu arahnya ke siapa ya gitu, yang ngomong kurang gitu. Per fase ibu. Kalau itu per fase sih kalau mau kurikulum merdeka ya. Iya emang per fase. Nah apakah itu boleh nggak sih misalkan tidak menaikkan atau kan kalau di kurikulum merdeka kan diferensiasi kelebihan anak di mana kan itu yang ditonjolkan gitu, atau ya maju aja ikut kelasnya sesuai gitu, maksudnya tidak tinggal kelas. Apakah bijak nggak kalau misalkan tidak, misalkan jangan dulu dinaikkan misalkan? Ada nggak di kurikulum ini? Gimana? Tetap harus dinaikkan. Harus dinaikkan ya? Oh, oke. Boleh ada tinggal. Tidak boleh tinggal kelas. Ya karena mungkin mengacu pada harus menggali potensi anak, apa kelebihannya ya gitu. Iya, nah itu. Gitu seperti itu. Karena kayak Fahri kan sebetulnya Fahri itu kan bagus di menggambar, mungkin itu yang ditonjolkan misalkan. Ya. Sebenarnya Ustaz yang lebih urgent dalam kemampuan seseorang itu aspek apa sih? Gimana? Enggak ada. Enggak ada yang urgent. Kadang kan urgensi itu ya. Kadang kan kita tidak
ini ya, kognitif kan ada yang berbeda-beda, tapi di kehidupan secara real gitu, sebenarnya apa sih urgennya? Urgen secara ritme sosial. Sosial, tapi kita menilai secara kognitif Kognitif. saja.